Oke, selamat eh, pagi Jakarta dan selamat malam Toronto. Di acara coklat dan kopi hari ini kita mau ngobrol sama temen gue nih gitu ya, udah temen lama dia, namanya Santi Indriati Hakim. Gue biasa manggil Santi ya. Dia nih salah satu profesinya adalah Sensei Aikido ya. Terus Santi ini udah tingkatan dan 5 di Aikidonya gitu. Uh, gue mau nanya-nanya nih sama Santi nih tentang Aikido ya. Oke, kita langsung aja nih ngobrol sama orangnya nih. San, halo San, Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik-baik nih, terima kasih ya Hmm. udah ngeluangin waktunya nih ngobrol nih di acara Hmm. coklat dan kopi. Apa kabar nih? Terus masih PPKM ya di Jakarta ya? Masih sekarang sejak bulan Juli kan PPKM, tapi alhamdulillah sih minggu ini udah turun level nih, udah level 3 Oh, katanya Jakarta. Jadi ya moga-moga ke depannya bisa lebih banyak kegiatan yang lebih leluasa ya dari amin, sebelum-sebelumnya. amin gitu, amin. Tapi kalau ngelatih udah mulai belum? Ngelatih sih kita udah mulai, cuman memang terbatas banget dan SOP-nya kenceng ya. Jadi Oh gitu. kita benar-benar ketat banget lah, nggak Mm-mm. alhamdulillah sih dari awal buka, kita cuman tutup berapa ya, mungkin bulanan aja, yang awal Mm-mm. dulu waktu pandemik baru mulai di Mm-mm. Indonesia, di Jakarta lah Iya, intinya. iya. Heeh. Sampai sekarang, alhamdulillah sih nggak ada kejadian di dojo. Oh iya, 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 Karena mereka bagus. pada tahu diri juga sih, begitu mereka ngerasa sakit atau apa, dan kita kan emang mewajibinnya harus pakai mobil pribadi, kemudian Oh apa namanya, yang sekarang ini apalagi sekarang kan udah harus vaksin, udah harus apa gitu. Jadi iya, emang iya, agak lebih ketat dari sebelumnya lagi malah. iya, iya. Wah bagus deh. Oke, ini gue banyak pertanyaan nih San ya. Mohon maklum Wah. ya. Oke nih, langsung langsung aja nih Oke, ya. oke. Iya, iya, iya. Pertanyaan pertama nih biasa biasa nih gue nanya eh, apa? Tolong ceritain nih gitu perjalanan lo awalnya suka Aikido sampai jadi Hmm. sensei ya sekarang gitu loh. Eh, Alhamdulillah jadi gitu, sensei. heeh, gitu. Jadi tolong ceritain deh gimana awalnya. Ini moga-moga bisa ringkes dan jelas ya, soalnya agak Mm-mm. panjang juga. Kan gue di Aikido ini udah berapa tahun ya, dari tahun 98, berarti kurang lebih 20 sekian tahun ya, 20 sekian tahun. Awalnya dulu sih starting point kenapa suka sama Aikido malah waktu pas SMP. Jadi pas Mhm. di SMP tuh baca satu apa namanya artikel di majalah remaja tentang Aikido, kemudian wah menarik juga nih. Karena dari dulu tuh pikirannya pengen ikut bela diri, tapi nggak mau ujiannya yang disuruh lari-lari, ya kayak Heeh. gitu-gitu deh. Oh, ogah banget gitu. Pas pas baca itu, kok keren banget ya gitu. Terus udah gitu dibilangnya ujiannya juga cuman ngelatih tekniknya aja gitu kan. Wah, Mhm. kayaknya cocok nih. Ya udah, tapi pada saat itu kan gue SMP di Singapura ya. Nah, itu Mhm. udah tahun terakhir juga. Jadi mau cari-cari juga kayaknya agak karena mau pindah negara lagi kan jadinya agak-agak ribet tuh. Ya udah akhirnya dipendam dulu lah sampai kuliah. Gue kuliah di Atma, terus kembar gue Sinta, temen lo juga tuh, balik dari luar terus masuk UPH kan. Ya masuk Mhm. UPH terus tiba-tiba dia bilang sama gue, Dek, di UPH mau buka Aikido kan kita dulu katanya mau Aikidoan," katanya. Ya udah terus akhirnya, apa namanya, dari situlah starting point-nya tuh tahun 98 Mei deh, gue inget banget. Mhm. Sebelum kerusuhan terjadi gitu. Oh, iya, iya. Iya, gue inget lu dari Eee, akhir 90-an soalnya. iya, Udah latihan. iya, kocaknya ya gitu pas gue masuk kuliah di sini pun maksudnya di universitas gue sebetulnya ada, tapi Iya, entah kenapa gue nggak tertarik gitu, belum belum tertarik lah, malah gue iya. ngambilnya, ekskul yang lain kan. Mhm. Nah pas Sinta Sinta ngajakin gitu baru ya starting point-nya di itu Mei 98 itu. Oke, oke, oke. Terus kalau menurut lu nih, apa aja yang membedakan Aikido dari ilmu bela diri yang lain? Soalnya terus terang nih, kalau gue pribadi, gue seneng banget ngelihat Mhm, Aikido tuh gimana ya, mhm, cantik gitu loh. Dan apa sih, lembut mhm, tapi juga powerful gitu. mhm. Jadi kalau menurut lu apa sih yang ngebedain Aikido gitu dari yang lain gitu? Jujur sih kalau beda,
karena gue nggak ngambil bela diri lain ya, jadi gue nggak bisa objektif di sini. Iya. Tapi kalau gue ngelihat teman-temannya suami gue, kebetulan kan sensei gue dulu menjadi suami sekarang, dan dia dan dia apa namanya udah bela dirinya macam-macam dari sebelumnya. Kemudian kita sekarang juga apa namanya banyak teman-teman di silat, di bela diri lain juga ya kayak karate, judo, apa segala macam gitu. Gua rasa sih apa bela diri itu mereka pasti punya kelebihannya masing-masing ya. Dan juga punya apa namanya kehebatannya masing-masing. Tapi bagi gue pribadi di Aikido ini karena gue cuman Aikido juga, gue cocok karena lembutnya tadi yang kayak lo bilang juga, dan menurut gue lebih cocok buat perempuan karena nggak terlalu ngandalin banyak tenaga juga. Itu yang pertama awal. Orang mikirnya wah bela diri pasti perlu kuat nih, perlu apa nih gitu. Tapi itu nggak gue ketemuin di Aikido. Di Aikido malah kita diajarkan bagaimana caranya menggunakan tenaga kita tuh seminimal mungkin. Gitu. Itu awalnya sih, awal kenapa gue lebih mengatakan Aikido ini lebih cocok buat gue lah. Oh gitu ya. Oke. Ini menarik tuh. Terus dari pengalaman lo ikut Aikido nih ya, ada pengaruh nggak sih ke perkembangan mental dan spiritual lo gitu? Terus ini kan di saat pandemi ini nih ya, kira-kira apa sih manfaat Aikido yang bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari gitu? Dari awal gue ikut Aikido sih banyak banget ya, jujur sih banyak banget. Terutama juga gue ngeliat teman-teman gue yang pada ikutan bareng pas saat itu sama gue ya. Gue tahu beberapa mereka juga orangnya panasan yang kalau kesenggol dikit langsung inilah berpuar-puar atau ya senggol bacok lah. Senggol bacok. Tapi alhamdulillah sih begitu mereka ikut Aikido sedikit demi sedikit itu apa namanya emosinya tuh lebih bisa bukan ditekan ya tapi dikontrol. Kemudian juga akhirnya mereka kebanyakan juga lagi jadi mikir juga gitu. Perlu nggak sih gue kayak gitu? Perlu nggak sih gue marah atau perlu nggak sih gue bertindak bagaimana? Kalaupun memang harus, itu pun juga dengan cara yang lebih baik, yang lebih kalau menurut gue lebih civilized lah ketimbang bakbuk mukulin orang nggak jelas habis itu belakangan lo baru mikir gue tadi ngapain ya. Kayak gitu. Nah di Aikido kita lebih karena kan konsep Aikidonya sendiri goalsnya adalah mengalahkan diri sendiri. Jadi ada satu apa sih kita bilang mungkin pepatah ya atau statement di Aikido tuh kalau di bahasa Jepangnya tuh Masakatsu Agatsu Katsu Hayabi. Jadi the truth victory over self, victory without struggle atau swift victory gitu, victory gitu aja. Nah jadi kalau misalnya kita udah belajar Aikido kita nggak bisa mencapai ke situ ya menurut gue pribadi ya itu failed ya. Jadi kalau ditanya apa namanya manfaatnya banyak banget, terutama emang buat dalam diri sendiri ya. Nah, kebetulan saat ini gue adalah Muslim dari lahir dan dalam perjalanan gue menjadi Muslim kita kadang-kadang cuma diajarinnya kan nggak boleh ini harus begitu gitu kan. Tapi kan nggak paham apa sih namanya kenapanya gitu. Terus jadinya yang ada kita nyoba-nyoba untuk nggak melakukan dan tanpa rasa bersalah atau rasa gimana kan. Tapi lewat Aikido ini gue jadi kenal juga yang di Islam diajarin oh gini toh, oh maksudnya gini toh, oh nggak bolehnya itu karena gini, diharuskannya begini, sehingga muncul sebuah kesadaran dari diri gue sendiri yang paling dalam melakukan hal-hal yang diperintah agama atau yang disuruh ditinggalkan di agama itu dengan kesadaran penuh. Gitu. Jadi bukan lagi sebuah ritualisme yang normatif ya atau ritual yang turun temurun diajarinnya harus sholat 5 waktu, harus puasa, harus apa gitu kan tanpa ngerti fungsinya apa, manfaatnya apa atau hikmahnya apa. Tapi dalam Aikido ini sih alhamdulillah gue jadi paham pelan-pelan paham lah satu persatu seperti itu. Nah, kalau misalnya lo bilang hubungannya sama yang pandemik sekarang, wah banyak banget. Tadinya pas awal, jujur sih pas awal disuruh di rumah itu tuh sempat sih gue kepikiran gitu, nggak ngapa-ngapain gitu kan, terus aduh, nih gue bisa apa ya, apa nggak boring, apa nggak gimana gitu kan. Tapi ternyata begitu gue jalanin dan sebagainya, alhamdulillah malah gue banyak dapat hikmah, gue banyak dapat wisdom begitu gue di rumah.
gitu. Mhm mhm. Dan nggak ada tuh rasa rasa apa, boring atau rasa tertekan atau rasa ya itulah mungkin teman-teman yang lain bisa ngerasain ada, stres atau Mhm tekanan depresi pada mhm saat disuruh di rumah aja gitu. mhm mhm. Tapi alhamdulillah gue lewat Aikido ini, dengan apa-apa yang gue pelajari selama 20 tahun lebih ini, berguna banget pada saat itu gitu. Mhm Dan mhm. kenyataannya memang tidak tidak ada sedikit pun rasa seperti terkungkung ya di rumah, Mhm terkungkung, mhm. terus terpenjara atau apalah Mhm. namanya, nggak ada sih alhamdulillah. Mmm. Itu malah kita banyak berkarya di rumah. Terus terang Mmm. jujur, begitu 3 bulan terus gue sama suami gue bilang, "Kita ngapain nih?" Gue bilang gitu kan, belum bisa latihan harus ada sesuatu yang kita bisa kasih kan, terutama ke murid-murid. Mhm Ya akhirnya dari mhm. situlah, nge-Zoom, terus kita bikin Mmm. program, kita bikin kurikulum via Zoom dan sebagainya, malah jadi lebih sibuk menurut gue dan Oh lebih gitu ya? berkarya. Heeh heeh. Oh. Alhamdulillah ya. Iya, tapi berarti yang paling lebih ngebantunya itu di saat, istilahnya kekurung di rumah gitu, karena udah terbiasa mungkin apa, fokus ya, meditasi gitu Iya, segala macam ya dari aikidonya itu berarti ya? mmm. Sebetulnya kalau Aikido kan kita bilangnya meditasi dalam gerakan ya. Kalau Mhm, misalnya kalau yoga atau meditasi itu sendiri kan harus diem, iya, kemudian ke dalam ya, ke dalam diri. Aikido ini uniknya dia tuh bukan 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 masuk ke subconscious, tapi malah membangun higher consciousness gitu. mhm, Makanya dalam gerakan itu kita bermeditasi. Jadi ketenangan diri kita itu malah dicapai pada saat kita bergerak gitu. mmm, Kalau orang diem, eee, meditasi sendiri kan dia mencoba untuk menenangkan diri, mencoba untuk mencari inner peace sendiri gitu kan. mhm, Nah sekarang kalau di Aikido kan kita bergerak berdua kan gitu sama partner iya kita. iya Yang which is kalau dilihat itu bela diri loh gitu. Jadi iya, gimana caranya kita, bisa blend dengan partner kita dalam keadaan yang baik gitu, mhm dalam mhm, baik dalam keadaan fisik, walaupun dalam keadaan spiritualnya kita gitu. Sehingga si mmm, partner kita ini bisa merasakan sesuatu yang baik juga gitu. iya Jadi iya, istilahnya apa ya, mmm, kebaikan yang diberikan lah gitu. iya Makanya iya, kan kenapa kalau kasar ya orang yang latihan sama kita juga males kan, dikasihnya kasar gitu, tapi kan mhm kalau dikasihnya baik kan, mhm, enak ya mau deh latihan lagi sama lu gitu. heeh, oh gitu. Wah menarik Heeh, banget, menarik mhm, keren keren. Jadi nambah tahu nih gue nih. Terus nih selanjutnya nih ada pertanyaan juga bagaimana ya kalau soal awareness, sama ketenangan hati dan pikiran, itu mmm, tuh apakah bisa didapat juga nggak lewat belajar aikido? Maksudnya awareness tuh kita lebih lebih, nggak hanya aware sama surrounding kita, sama sekitar kita, mhm, tapi juga lebih, apa ya, sama sama hati kita gitu loh, apa mmm, namanya, apa sih istilahnya, present gitu loh, lebih present mmm, gitu mmm. loh. Itu gimana tuh kalau lewat belajar aikido, ada nggak gitu Kalau kita nambah sih di di situ? aikido ada sih, kalau kita nyebutnya grounding ya, Mhm grounding. Mungkin kalau di beberapa term di coaching atau di mana, di agama pun belajar itu juga ada yang namanya grounding gitu kan, apa namanya, make sure that you are hadir gitu kan, kalau orang mhm kita bilangnya hadir lah gitu, nah atau present mhm yang lo tadi bilang, mhm ada sih. Jadi kebetulan juga gue tahun lalu ya sebelum pandemi itu, diminta buat ngajar satu lembaga, eee, apa namanya, nge 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 apa, di-hire untuk ngajar awareness lah ke perempuan. mhm. Terus sampai mesti ngambil sertifikat dulu lagi. Oh, Wah ribet deh urusannya ngambil sertifikat UN-nya segala dulu baru bisa ngajar gitu kan. Udah akhirnya heeh, jalanin aja lah. Heeh, walaupun mereka punya standar kan. Nah udah gitu tapi tetep aja aikido yang dipakai. Akhirnya pas gua ngajar di depan mereka cewek-cewek tuh ada berapa ya, ada 30-an orang lah, dan itu udah bener-bener dari awal tuh di-setting kalau ada yang punya trauma segala macam, karena mereka kan lembaga, internasional gitu kan, dan mhm berhubungannya sama refugee dan lain sebagainya gitu. mhm Nah mereka ada mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan di dalam diri mereka itu,
Mhm. Mereka diperbolehkan kalau nggak nyaman atau apa keluar gitu boleh. Gitu. Tapi alhamdulillah Mmm. sih di kelas gue sih nggak ada ya. Nah, gue mengatakan pada mereka, gue di sini pertama gue tidak akan mengajarkan self defense kan. Karena Mhm. self defense is useless kalau lu nggak punya ketenangan itu. Di Mmm. saat panik, di saat bahaya, yang paling penting adalah bagaimana lu mengontrol diri lu untuk nggak panik dan apa namanya hilang kontrol. Itu yang paling Oh, utama kan. heeh heeh. Sekarang lo mau jago bela diri kayak apa, tapi kalau lo panik kan ya semua juga lupa. Iya bener. Oh ini keren banget konsepnya sih, keren banget. Gitu aja. Jadi yang utama adalah bagaimana kita mengontrol keadaan diri kita dulu gitu kan. Mhm Nah, mhm. baru kita bisa bisa melakukan what next gitu. Nah, Iya. kalau kita udah di awal udah misalkan taruhlah tiba-tiba ada suara kencang gitu kan, terus kita lo tahu dong orang Indonesia langsung begitu kan, heboh, apa Latah-latah. sih gitu, iya, apa sih, astagfirullah kayak gitu gitu kan. Mhm. Nah, itu sebetulnya menunjukkan bahwa mereka itu nggak siap, gitu. Nggak Mhm. siap akan keadaan yang di sekeliling mereka. Jadi dalam artian mereka tidak present, gitu, tidak Iya grounded. iya. Nah, di Aikido ini kita diajarkan bagaimana awalnya mengenal diri kita sendiri dulu, Iya. kemudian membawa diri kita to the next level yang tadi higher consciousness. Iya. Nah, dari situ baru kita kalau kita udah higher consciousness otomatis insya Allah kita akan selalu aware di sekeliling kita, bahkan di dalam diri Mmm. kita sendiri. Nah, di Mhm. Aikido sendiri kan yang paling utama yang dilatih itu hati kan. Mhm. Nah, hatinya itu harus selalu dalam posisi yang positif. Mhm. Nggak boleh di-feeding atau nggak boleh diisi dengan sesuatu hal-hal yang negatif. Mhm. Nah, yang lucunya eh, suami gue ngajar gitu setelah sekian tahun gitu. Dia ngajar, dia bilang badannya fitrah katanya dia bilang gitu. Kan Mhm. nanti kan kalau di Islam ya, di Mhm. Islam kan dibilang nanti kita di sana kalau udah wafat ditanyanya kan mulutnya dikunci kan, semua Iya. badan ditanya. Nah, konsep itu tuh tiba-tiba terjawab di Aikido ini. Oh. Terjawab. Jadi badannya fitrah dan badan ini memang nanti akan bersaksi pada saat dia buruk gitu. Mhm. Karena intinya badan ini tidak bisa atau tidak mau dibawa yang buruk. Yang Iya. bisa membawa badan ini ke keburukan adalah nafsu kita kan, ego kita. Mhm mhm. Nah, di situ. Jadi ada tuh tes-tesnya di Aikido. Kalau misalnya apa namanya begini atau punya pikiran negatif atau punya apa atau pengen ngapain yang negatif tuh badannya sebetulnya nggak mau ikut. Iya iya Nggak mau iya. ikut gitu. Tapi kalau misalnya taruhlah mau ibadah, mau Mhm. ngasih sedekah, mau belajar, mau apa, tapi belajarnya bener gitu ya. Iya. Badan tuh mau ditahan kayak apa, nggak bisa ditahan, jalan aja gitu. Mmm. Semakin kuat niatnya dia untuk melakukan kebaikan, badan ini nopangnya Masya Allah. Iya iya. Nggak akan ada yang bisa yang ini, belum lagi ntar kalau ada dari spiritual misalkan, Iya. kalau di Islam kita diajarin ada zikir-zikir gitu kan segala Mhm macam. mhm. Itu juga memperkuat jasmani kita sebetulnya. Iya. Karena di aikido juga sebetulnya banyak exercise ya, kayak buat buat, Ya, apa, eee, kekuatan tubuh gitu kan. Jadi itu juga betul. yang tadi lu bilang itu jadi untuk ngerjain segala sesuatu badan tuh ada energi terus gitu kan. Betul Iya. betul, dan ya itu kembali lagi begitu kita udah sampai di higher consciousness, otomatis badan kita kan stabil. Otomatis kalau badan kita stabil, kita juga awareness kita terhadap sekeliling kan akan jauh lebih tinggi dibanding orang biasa kan. Mhm Jadi mhm. nggak apa namanya, nggak latahan. Misalnya ada Mmm. bunyi kenceng, kita nggak ikut-ikutan tuh kayak orang, "Wah, Iya. kaget," gitu, "Astagfirullah," nggak Heeh kayak gitu. heeh. Tapi yang kita lihat cuman kita diam, kita cuman lihat, "Apa ya?" Gitu kan. Mhm Dan mhm kita mhm. langsung langsung aware tuh sekeliling kita. Ini Iya ada apa gitu dan what next gitu kan, iya. selalu seperti itu. Nah kembali lagi tadi ke pelatihan yang tadi ya gue ngajarinnya seperti itu, jangan Mhm. ngomong bela diri kalau kitanya sendiri belum settle badannya Iya kita nggak iya kenal badan kita iya nggak bisa kontrol diri kita sendiri untuk apa. iya. Oh ya itu penting banget ya ketenangan hati soalnya ya. Itu Mhm, untuk bisa mulai ngelakuin segala sesuatu itu kan ketenangan hati dulu harus ada ya. betul, karena ketenangan Mhm. hati ini prosesnya, apa, mesti dilatih kan nggak bisa ujuk-ujuk satu kali jadi. Iya. Cara belajarnya sih bisa sekali, Mhm. kalau ngerti diajarin pasti ngerti lah, gampang karena simpel banget kok cara nyadarin diri sendiri itu. Hanya untuk menyadari terus-menerus kan
nggak bisa sekali. Betul, iya betul betul. Iya, benar Gitu. banget. Oke, terus eh, selanjutnya ini nih San, hal apa yang paling bikin lo seneng dan puas dari ngelatih Aikido? Maksudnya apa yang bikin lo fulfill dan ngerasa seneng ketika pulang ke rumah habis latihan? Gue kalau ngajar, gue tuh tidak menganggap gue tuh sensei, gitu. Bukan guru ya, Iya. walaupun apa namanya, gue di kelas taruhnya gue dipanggil sensei. Tapi gue menempatkan diri gue sama seperti mereka, hanya gue berpengetahuan lebih dari mereka. Gitu. Heeh. Jadi gue banyak belajar malah dari mereka. Hmm, Jujur gitu. Kadang-kadang sama yang baru masuk gitu, ternyata bisa kayak gini juga ya. Gitu. iya. Gitu. Terus atau menemukan hal-hal bagaimana cara ngajar murid gitu kan. Ada yang kadang-kadang kan ada yang lempot, ada yang Heeh. langsung bisa, ada yang Heeh. overconfidence gitu kan. Nah, gimana caranya gue mengajar mereka supaya mereka balance gitu. Yang Hmm, overconfidence ya tetap dengan confidence-nya tapi nggak jadi over gitu kan. iya. Yang bolot bisa apa namanya keep up sama yang lain gitu kan. Terus Heeh, kemudian heeh. yang nggak percaya diri jadi percaya diri gitu. Dari situ gue banyak belajar sehingga setiap kali kelas yang gue ajar itu menurut gue memberikan sebuah energi baik ke gue. Jadi gue seneng-seneng Mm-mm. aja setiap kali Iya, gitu. iya, iya. Setiap kali ngajar gitu. Puas aja Iya. sih. Maksudnya Puas setiap ya. kali Heeh. iya setiap kali ngajar tuh nggak apa namanya nggak ada sesuatu yang aneh gitu. Maksudnya nggak ada sesuatu yang terus habis itu kesal kadang-kadang iya orang bocah nggak bisa-bisa gitu ya. Enggak sih. Iya. Malah pulang tuh mikir kok kenapa ya si A tuh kok nggak ngerti-ngerti Heeh, gimana ya heeh, caranya kayak gitu gitu malah jadi buat heeh. pikiran bahan pikiran Malah gitu. jadi ada PR ya. Yoi. Ya kalau enggak kan nggak berfungsi juga gurunya Iya, jadi betul, ngajar kan. betul, betul. Heeh. Hmm. Iya, 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 iya. Wah, keren, keren. Terus Hmm. apa? Kalau pas lo ngelatih nih ya, apa yang biasa lo Hmm. lakuin untuk ngangkat percaya diri dan keberanian murid-murid lo? Kalau gue sih ngeliat orangnya satu persatu ya, gue nggak bisa nyamain semua orang punya kapasitas yang sama. Jadi biasanya gue ngeliat dulu mereka terus satu persatu ya gue akan deketin secara pribadi dan mengencourage mereka dengan cara yang mereka pikir mereka lebih cocok gitu. Jadi gue nggak Mm-mm, bisa mm-mm. misalnya kalau sama lu misalnya lu jadi latihan sama gue nggak mungkin lah gue pasti akan bisa lah sama lu yang di lu mesti gini ya langsung gini gitu gue bisa gitu. Tapi ada juga kan yang udah bisa iya ya coba ya gini lagi ya coba kalau ini Heeh, lebih diginiin nah kayak gitu. heeh. Jadi ya setiap orang sih berbeda gue nggak bisa bilang Custom setiap ya. orang iya karena Heeh. kan manusia juga walaupun kayak gue masih cinta kembar gitu kan tetap aja beda kan Iya, iya. dua dua pribadi berbeda dua karakter berbeda kita nggak bisa bilang sama dan Iya. setiap setiap orang menurut gue unik ya dengan karakternya Mm-mm. masing-masing. Iya. Oke. Iya, berarti custom ya tiap orang ya. Heeh. Mm-mm. Terus kalau menurut lo bagaimana sih perkembangan Aikido di Indonesia nih? Terus banyak nggak sih dojo di Indonesia, di Jakarta deh? Kalau jujur sih sebetulnya sebelum pandemik 5 tahun terakhir Aikido ini memang agak menurun ya apa namanya minatnya dari orang-orang karena mungkin mereka lebih ke MMA terus Thai boxing pokoknya Mm. sesuatu yang lebih dinamis dan lebih kelihatan hebohnya lah gitu. Iya. Dan jujur di Jepang pun terakhir gue ke Jepang sebelum pandemi itu di sana pun berkurang banyak muridnya Hmm. dan itu pun juga dari satu sensei ke satu sensei yang gue ketemu mereka juga berbicara hal yang sama ya. Mm-mm. Jadi bukan cuma di sini aja di Jepang pun sama. Tapi alhamdulillah sih kalau dari sisi gue dari yang apa yang gue sama suami gue asuh ya ada sih sekarang kan kayak dojo di Jakarta baru buka satu gitu kan. Mm-mm. Kemudian dari sekian dojo yang kita punya yang baru aktif ya satu itu. Mm-mm. Tapi ya kembali lagi tergantung tergantung orangnya masing-masing kan. Kalau memang Mm-mm. mereka berminat belajar untuk lebih dan terus menggali, ya tentu saja tidak akan meninggalkan. Tapi kalau hanya Iya. sekedar mengatakan Aikido ini tidak tidak lebih dari sebuah body exercise atau ya mengisi waktu luang atau yaitu supaya sehat dan lain sebagainya, tentu saja keadaan begini mereka akan lebih milih hal lain lagi kan, contoh Hmm. sepedaan. Mm-mm. Ya Mm-mm. hal-hal yang dibilangnya katanya nggak boleh bersentuhan gitu. Mm-mm. Pasti nyari olahraga yang seperti itu gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau orang-orang yang emang loyal, yang emang udah jiwanya di sini di Aikido sih ya mereka apapun ya tetap latihan sih alhamdulillah. Mm-mm. 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 Iya kalau Kalau dojo lu dibanding sendiri, teman-teman
Mm-mm. Sorry, gimana? Kenapa? Dojo gue sendiri, ya kalau dibanding teman-teman gue yang lain yang juga ngajar Aikido sih, gue bilang keadaan gue lebih baik lah. Mm-mm, Mereka banyak mm-mm. yang benar-benar udah tutup total 2 tahun. Terus Oh, teman-teman gitu. gue yang di luar negeri pun juga ada yang akhirnya pindah jalur gitu ya. Mm-mm, Nggak ngajar Aikido lagi, tapi apa ya, karena kebutuhan harus kerja kan segala macam. mm-mm, mm-mm. Ya alhamdulillah sih gue enggak sih. Gitu Gitu. ya. Kalau dojo lu sendiri di mana sih lokasinya? Kalau yang di Jakarta yang saat ini buka sih yang cuma di Cipete Raya ya. Cipete Raya, oke. Cipete Raya, tapi kita ngusahain moga-moga kalau PPKM udah level 2 atau level 1 sih, kita ngusahain yang pada tutup-tutup kita coba buka lagi sih. Terutama yang Oke, dojo-dojo umum. oke. Sip. Ya nanti mudah-mudahan nih kalau ada teman-teman dari Coklat dan Kopi, kalau ada yang mau latihan sama Santi ya di Cipete Raya ya, nanti Mm-mm. kita taruh di link nih alamatnya gitu. Mm. Oke, terus kira-kira kalau mau belajar Aikido, bagusnya mulai dari umur berapa sih? Terus ada batasan umurnya nggak kalau menurut lo? Kalau dari umur sih biasanya sih kita saranin umur 11-an, 12 yang udah mereka bisa settle, terus bisa apa namanya, eh, nggak nggak apa ya, nggak gampang ke distract ya, Mm-mm. fokusnya nggak gampang ke distract. Kalau masih kecil kan 5 menit udah langsung kabur, langsung ngapain mesti ganti. Kalau ngajar anak kecil tuh bener-bener yang harus 5 menit langsung harus ganti teknik, kalau enggak waduh kacau deh mereka main-main. Jadi lebih kita ngutamainnya yang udah lebih settle ya anaknya, jadi Yeah. mungkin 11 tahun ke atas. Kalau dibilang Mm-mm. batasan umur nggak ada, di Aikido nggak ada batasan umur. Selama Mm-mm. masih ada nafas ya masih bisa belajar sih. Gitu ya. Gitu. Iya. Iya, Ya. soalnya kita ada waktu itu eyang-eyang umur dia start awal tuh umur 70 tahun dalam keadaan osteoporosis parah. Mm-mm. Punggungnya yang begini tuh. Mm-mm. Jadi, dia kalau sholat dia duduk, beliau duduk. Nah pertama dia ngikut itu tuh ngajar nemenin cucunya. Mm-mm. Akhirnya ngeliat tertarik, ya udah beliau ikut, kita kasih beliau pernafasan kan, Mm-mm. pernafasan gitu. Kita pikir paling nggak beliau bisa tegap lah di punggungnya kan. Uh-uh. Jadi dalam sebulan itu ternyata malah sampai bisa sholat normal lagi. Hmm. Punggung yang dari begini bisa tegap Oh, lagi. wow. Masya Allah. Dan pelan-pelan beliau kebetulan seorang dokter juga kan, seorang dokter. Kemudian karena osteoporosis parah kan mau nggak mau tiap hari minum Ponstan tuh, ketergantungan sama Ponstan. Pelan-pelan direduce ya, akhirnya dengan batas yang kalau perlu aja minum. Mm-mm. Nah sampai sekarang ya walaupun beliau udah nggak latihan lagi ya, tapi konsep atau prinsip dasar Aikido yang beliau belajar pada saat itu masih dijalani. Jadi beliau Mm-mm. sampai sekarang masih jalan, belum nggak pakai kursi roda, walaupun pakai Oh, tongkat ya. iya. Wow. Gitu. Oh, menarik ya. Keren. Gue pernah datang ke kedutaan Jepang di sini di Toronto ya. Di situ dia kalau weekend ada latihan Aikido juga. Dan yang Oh. ikut tuh lumayan banyak. Dan dari mungkin yang paling kecil yang gue lihat mungkin umur 8 tahun, 9 tahun gitu kali ya. Sampai ada yang bapak-bapak, ibu-ibu juga gitu. Kalau Banyak-banyak di luar negeri yang mah ikut. beda ya, kalau anak-anak ya. Bahkan kalau di Jepang aja anak umur 3 tahun juga udah Aikido. Oh, Cuman wow. permasalahannya kalau orang Jepang tuh kan, anak Jepang juga disiplin banget ya. Jadi walaupun Heeh. misalnya sebelum kelas mereka lari-lari apa ya, sama lah kayak anak kecil ini juga sama. Tapi begitu mereka ditepok untuk latihan itu benar-benar fokus 1 jam latihan loh. Wow. Kalau di sini 1 jam anak-anak ya wah ya kok tahu. Campur main. Iya, kalau nggak gitu nggak bakal jadi gitu. Heeh. Wow. Iya. Oke. Terus nih satu lagi nih San. Pelajaran hidup apa yang paling berarti yang lu dapat dari Aikido? Apa ya? Belajar tentang hati lah, Mm-mm. tentang hati, bahwa apa namanya, perubahan hati, apa yang ada di hati kita itu tercermin atau tergambar di lahirnya kita gitu. Jadi hati-hati dengan apa yang dipikir dan diberikan di dalam hati itu aja.
Mhm. Percikan-percikan apa yang dia dalam hati itu bisa jadi sesuatu hal yang baik ataupun buruk, itu tergantung bagaimana kita apa, mengolahnya ya atau mengeluarkannya juga. Iya. Kalaupun ada hal yang buruk di dalam hati kita, ya berarti introspeksi diri untuk diperbaiki, gitu aja sih. Mhm. Oh, Itu cakep banyak banget cakep. sih, ya banyak banget sih intinya di Aikido ini yang gue dapat. Heeh. Kalau enggak ya nggak mungkin lah gue selama ini gue sampai di sini 20 tahun lebih. Benar benar, benar banget. Ya mungkin orang mikir karena suami gue guru Aikido juga, sensei Aikido Mhm, juga kan, mhm. sehingga gue berada di sini. Tapi kalau gue jujur pribadi gue ngomong, nggak ada hubungannya. Kalaupun Iya, misalnya kan gue tidak apa, eee, tidak bersama dia pun juga gue tetap akan ada di iya, Aikido ini. iya. Karena udah Karena udah udah tahu sorry. manfaatnya, Iya betul, tahu itu manfaatnya. dia. Jadi udah kerasa nikmatnya gitu ya. Jadi Iya, udah mau lepas juga susah gitu ya. betul. Kadang gue seorangnya senang ngulik sih, dan menurut gue setiap kelas yang gue hadirin pun selalu menemukan hal baru, Iya. menemukan hal yang apa namanya, yang ya itu aja, ternyata masih ada tuh, oh ternyata masih ada tuh, walaupun gue udah dan sekian ya, tapi Mhm, menurut gue, masih banyak hal banget yang gue mesti pelajari gitu. Jadi iya karena iya. achievement gue bukan masalah dannya, achievement gue adalah bagaimana Aikido ini bisa berfungsi dan bermanfaat di kehidupan gue sampai Mhm, kapanpun. iya iya Goals gue tuh seperti itu gitu. iya. Jadi nggak sekedar naik level itu apa, cuman mikirin kalau gue nggak naik level, murid gue ntar mentok dong, sampai di situ Iya aja. iya Taruhlah misalnya gue dan 5, murid gue cuma bisa sampai dan 4, kan nggak mungkin lebihin gurunya iya gitu kan. iya Ya jadi benar. gue mau nggak mau mesti naik terus gitu. Mhm Seperti mhm. itu sih. Iya. Oke. Oke, terus, ini pertanyaan terakhir nih San, Mmm, kira-kira dari lo ada pesan dan masukan nggak untuk teman-teman coklat dan kopi yang mau ikutan Aikido? kalau gue sih, pesan pesan kesannya sih gini aja, kalau mau mencari sesuatu hal bermanfaat dan berguna untuk di kehidupan, boleh juga silahkan latihan Aikido, Mhm mhm karena di situ banyak banget manfaatnya. Di mana aja carilah tempat yang dilihat dulu juga sih, kadang-kadang ada Aikido yang apa, kasar atau apa gitu mhm kan. mhm. Tapi ya pokoknya intinya sih coba aja kalau ada trial class ya coba, kalau emang suka atau apa ya silahkan join gitu. Iya Kalau gue iya. tahu sih selama ini teman-teman gue di berbagai negara dan sebagainya mereka tetap kayak sepupu gue itu kan yang di Mhm Belanda, dia mulai itu mhm setelah punya anak 3 tau nggak? mhm. Anak Wow. 3 anak 3 dan udah bisa istilahnya udah bisa dilepas karena mereka udah mandiri gitu kan, baru Heeh dia heeh. ikutan, gitu. Dia cuma Iya. bilang, "Aku inget Mbak Santi ikut, itu yang aku pengen ikut-ikut, sekarang udah bisa." Ya sekarang dia udah Q1, mestinya udah dan Mhm. satu dia, tapi karena pandemik dia di-stop. Oh gitu ya? Kayak moga-moga tahun depan bisa tuh dia dan satu. Amin amin. Heeh, Iya. Di sini juga ada beberapa keluarga yang gua kenal di Toronto yang mmm. anak-anaknya gitu, keluarganya ikutan Aikido gitu. Ya yang di Jakarta bisa langsung ke Santi nih, langsung daftar nih ya. Boleh kontak-kontak aja nanti. Heeh. Iya Oh, lo gitu. ikutan lah di sana. Dia yang pengen ikut sebetulnya istri gue. Dia pengen Mmm, banget. Mhm. Ada iya sebetulnya oke. dekat dari rumah nih tapi udah tutup. Eh, Mmm, jadi yang paling dekat berikutnya itu yang di kedutaan Jepang itu yang embassy. gue bilang Oh, nggak tadi. apa-apa, gurunya orang Jepang Bagus kan. tempatnya. Iya, gurunya orang Jepang. Tempatnya Oh, ya juga udah. bagus, bagus banget tempatnya. Mmm, mmm. Gitu. Oke Join aja nih. di sana. Heeh. Oke San, terima kasih banyak loh atas waktu dan sharingnya ya. Sama-sama, semoga Heeh. ada manfaatnya ya. Sorry Amin amin. Heeh. nggak bisa mendalam, mungkin ekspektasinya gimana, jawabnya gimana. Oh enggak, udah ini udah informasinya keren banget kalau menurut gua. Gua Mmm, banyak banyak nambah pengetahuan nih ngobrol sama lo gitu kan. alhamdulillah, Terus ya mudah-mudahan juga buat teman-teman coklat dan kopi juga ya mhm ada menginspirasi gitu ya dan jadi kepengen juga latihan aikido mhm gitu. mhm. Gitu. Ya udah oke deh. Terima kasih teman Santi gitu dan teman-teman coklat dan kopi kita mudah-mudahan bisa ketemu di acara ngobrol santai berikutnya. Oke, sekali lagi selamat pagi Indonesia, selamat malam Toronto. Terima kasih. Assalamualaikum San.
Sampai ketemu Waalaikumsalam lagi ya. warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Oke, bye. bye.